Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ananda Wahyu Agustin dengan NIM 2020120072 dari kelas akuntansi 1B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi staffing. Staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Organisasi yang besar adalah organisasi yang nilai budayanya tinggi dengan perhatian yang benar pada nilai, ekspektasi, dan perilaku. Biasanya dalam budaya tersebut pasti ada teamwork, fokus terhadap konsumen, perlakuan yang adil pada karyawan, inisiatif, serta inovasi. Budaya ini harus dikomunikasikan secara terus-menerus kepada karyawan, baik karyawan lama maupun karyawan yang baru. Karena itu, keputusan staffing adalah keputusan yang penting bagi organisasi yang harus disesuaikan dengan strategi bisnis agar dapat menunjang budaya organisasinya. Tujuan dari staffing ini adalah untuk menarik, menempatkan pegawai menurut jumlah, jenis, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar pegawai dapat bekerja secara efektif. Macam kegiatan staffing. Yang pertama adalah perencanaan akan SDM. Penentuan akan kebutuhan tenaga kerja baik dalam jumlah ataupun mutu tenaga kerja yang dihubungkan. Yang kedua ada penarikan, yaitu penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik. Yang ketiga seleksi, yaitu mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang keempat pengenalan dan orientasi, yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Yang kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan yang layak kepada tenaga kerja. Yang keenam, pengembangan karir, di mana memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi secara sebaik mungkin. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai macam kegiatan staffing. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. SDM ini merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM, yaitu kebutuhan akan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, pengadaan seleksi dan pemberhentian dan pengembangan. Nah, dalam menyelesaikan langkah-langkah tersebut, harus mempertimbangkan 2 faktor, yaitu yang pertama rencana strategi dasar organisasi, serta tujuan dan taktik untuk pembuatan, dan yang kedua adalah perubahan lingkungan. Nah, macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi yaitu kebutuhan akan tenaga kerja staf dan tenaga operasional. Yang kedua adalah penarikan. Penarikan ini merupakan proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Salah satu bagian penting dari proses ini adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi dan setiap pekerjaan. Bagi tenaga operatif, pernyataan ini dinamakan job description. Sedangkan bagi manajerial, pernyataan ini dinamakan dengan job specification. Nah, jika posisi sudah diterapkan, maka perlu dikembangkan suatu job specification, seperti merumuskan latar belakang pribadi, pengalaman, serta karakteristik yang lainnya. Yang ketiga adalah sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang dapat ditarik
untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam organisasi adalah sumber dari dalam dan sumber dari luar. Untuk sumber dari dalam biasanya yaitu promosi, transfer, upgrading, dan taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sedangkan untuk sumber dari luar seperti pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan, kemudian menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh, dan sumber-sumber yang lain. Nah, dengan mengadakan evaluasi prestasi kerja karyawan yang memiliki prestasi baik, diteliti asal-usulnya, dari sini akan dapat ditentukan sumber tenaga kerja yang efektif tersebut. Yang keempat adalah proses seleksi. Nah, beberapa macam teknik seleksi yang dapat digunakan untuk menyaring calon-calon pelamar yaitu ada dua metode. Yang pertama, metode gawang berantai, dan yang kedua, metode kompensatori. Metode gawang berantai yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap yang diadakan organisasi tersebut. Sedangkan untuk metode kompensatori, yaitu metode seleksi di mana calon pegawai ini diuji sekaligus tanpa ada pertahapan. Contoh dari metode ini adalah seperti seleksi mahasiswa baru model Sipenmaru. Untuk metode kompensatori ini seperti pengisian formulir, yang kedua tes psikologi seperti IQ, proficiency, vocational, dan personality, yang ketiga wawancara, dan yang keempat ada referensi. Yang kelima adalah tahap pengenalan dan orientasi. Nah, setelah diseleksi, para karyawan ini ditempatkan pada sebuah pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui berbagai bentuk organisasi. Nah, masa orientasi ini merupakan waktu yang digunakan untuk memberikan perkenalan pegawai baru pada pimpinan dan teman-teman sekerjanya. Tujuan dari pengenalan dan orientasi ini seperti memastikan karyawan baru ini memiliki informasi dasar agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua, membantu karyawan baru mengerti berorganisasi secara luas, misalnya visi, kultur, dan value perusahaan. Dan yang ketiga adalah membantu karyawan tersebut dalam memulai bersosialisasi di perusahaan. Yang keenam ada latihan dan pengembangan. Tujuan akan hal ini adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Pada umumnya, karyawan dikembangkan dengan metode on-the-job training dan off-the-job training. Untuk metode on-the-job training yang biasa digunakan yaitu biasanya planned progression, rotasi jabatan, ataupun penugasan sementara. Sedangkan untuk sistem penilaian presentasi formal, pengembangan of the job ini biasanya dilakukan dengan program pengembangan eksekutif. Biasanya dilakukan di universitas-universitas ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian latihan laboratorium, pengembangan organisasi, serta penilaian pelaksanaan kerja. Yang ketujuh ada balas jasa dan penghargaan. Pemberian jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Pemberian balas jasa ini adalah penentuan besar gajinya, upah, tunjangan, dan insentif. Untuk wujud kompensasi ini seperti uang, natura, dan kenikmatan. Untuk uang biasanya seperti gaji dan upah, tunjangan, bonus. Untuk natura seperti beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan untuk kenikmatan ini seperti fasilitas rumah, kendaraan, ataupun kesehatan. Yang kedelapan yaitu pengembangan karir promosi. Promosi ini merupakan sebuah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang besar kepada seorang pegawai yang disertai dengan kenaikan gaji.
Untuk tujuan promosi, biasanya yang pertama mengisi jabatan yang kosong. Yang kedua, memotivasi pegawai agar meningkatkan prestasinya. Untuk syarat-syarat promosi, yang pertama adanya formasi, dan yang kedua yang bersangkutan itu cakap atau berprestasi menonjol. Untuk prinsip promosi ada 3 prinsip. Yang pertama merit principle. Nah, hal ini mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut. Untuk yang kedua ada seniority principle, yaitu mempromosikan pegawai berdasarkan pada lama kerja pegawai yang bersangkutan. Sedangkan untuk spoils system, yaitu pegawai yang akan dipromosikan ini dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan family ataupun teman dekat. Yang kesembilan adalah transfer. Nah, transfer ini adalah usaha meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Untuk alasan pokok transfer sendiri ini, yang pertama permintaan pegawai itu sendiri. Biasanya disebabkan oleh merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang sekarang, ataupun lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai bekerja dengan baik. Untuk yang kedua, karena keinginan pemimpin itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh pegawai yang kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegangnya, ataupun menjaga stabilitas dalam organisasi. Yang ke-10 ada pemberhentian pegawai. Ini merupakan keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan ataupun organisasi dengan karyawannya. Alasan pemutusan hubungan kerja biasanya disebabkan oleh permintaan pegawai itu sendiri, ataupun keputusan perusahaan, pegawai meninggal dunia, dan telah habis jangka waktu kontrak kerjanya. Untuk tujuan pensiun, di sini terdiri dari 4. Yang pertama, mengadakan peremajaan pegawai. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan telah lanjut usia. Yang ketiga, pegawai menderita cacat sehingga tidak bisa bekerja secara efektif. Dan yang keempat, posisinya akan diganti oleh pegawai yang lebih bermanfaat lagi. Baiklah, demikian presentasi dari saya tentang fungsi staffing. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.